pejabat-pejabat atau PNS atau polisi atau TNI lindungi masyarakat, berbuat baik dan amanah, sebab kalian digaji dari masyarakat dan kalian ditugaskan untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Hak sebagai masyarakat atau warga negara sama dalam segala segi. Misalnya, di depan hukum, dalam memeluk agama, di dalam mendapatkan pendidikan, di dalam berpendapat, mengeluarkan pendapat, maksud saya baik lisan dan maupun juga tulisan, dan lain sebagainya. Tak terkecuali siapapun dan apapun juga jabatannya. Akan tetapi, ada yang membedakan bila mengacu pada tugas dan wewenang. Misalnya MK, MA, DPR, DPD, polisi, jaksa, tentara, dan sebagainya. Institusi atau wewenang atau jabatan tidak ada yang abadi, bisa dibubarkan atau berganti. Hanya kekuasaan atau kedaulatan masyarakat dan bentuk negara yang tak bisa hilang sepanjang ada negara dan masyarakat tidak hilang suatu negara tersebut. Kembali di awal, bahwa hak setiap warga negara sudah mutlak dan melekat di dalam diri setiap masyarakat, dan hal itu tidak dapat diganggu gugat, juga dijamin oleh konstitusi kita. Hak-hak Anda memanfaatkan, dan jangan takut terhadap siapapun, tapi jelas sesuai aturan atau koridor hukum yang berlaku. Mencari keadilan, mencari penegakan hukum yang baik, menuntut hak, melawan kezaliman memang tidak mudah, apalagi melawan pejabat atau orang kaya. Memang faktanya mereka banyak kenalan atau backingan orang-orang besar atau pihak-pihak tertentu. Masih ingat kata-kata Ahok atau kalimat yang dipinjam dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, bahwa orang miskin tidak mampu melawan orang kaya, tidak mampu melawan pejabat. Melawan orang kaya, ia harus kaya. Melawan pejabat, ia harus juga menjadi pejabat. Ada juga nyanyian judul yang kemarin hits, andai ku gayus tambunan, hukuman bisa dibeli, ya kan? Dan lain sebagainya. Tetapi pendapat saya dalam hal ini itu memang benar, tapi tidak semua, ya, tidak semua benar. Saya percaya bila kita sungguh-sungguh dan tahu teknis atau cara, masih banyak penegak hukum yang baik, beriman, amanah, dan bijaksana. Jadi jangan menggeneralisasi dari misalnya Anda pernah mengalami ketidakadilan. Jangan lupa juga segala sesuatu menurut saya ada aturan mainnya atau kebijakan atau hukumnya. Nah, hal itu kita wajib pahami. Dengan sudah memahami hal tersebut, maka kita berani tegas dan kita yakin akan menemukan solusinya. Misalnya, walaupun banyak yang tahu, ya, ketika kita naik pesawat, check-in 1 jam sebelum keberangkatan, nah kita sampai dan baru check-in 30 menit lagi berangkat. Nah, kita bisa ketinggalan pesawat dan kita tidak mampu mengadu atau komplain, terkecuali sudah mengikuti aturan mainnya. Setidaknya 1 jam sebelum berangkat kita sudah check-in. Misalnya lagi di rumah sakit, itu pelayanannya 24 jam. Tetapi ketika kita berobat atau saudara kita
dokternya dan bidangnya tidak ada di tempat. Nah, kita bisa komplain atau mengadu ke dinas pusat kesehatan di kota di mana kita tinggal dan sebagainya. Itu semua hak-hak kita dan tidak ada satupun yang bisa membantah hak-hak kita tersebut. Banyak saya lihat yang ada tidak berani, walaupun dia tahu atau berani, tetapi prosesnya atau aturannya dia tidak tahu. Mudah sekali mencari ilmu tadi, penuturannya lengkap semua di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Dan dengan menonton video-video yang kita inginkan, tidak hanya di sekolah kita mesti dapat ilmu, atau hanya juga pengacara yang hanya tahu hukum atau aturan. Kita juga sebagai masyarakat biasa, kita harus tahu. Ya pribadi Budiman, saya merasa masalah hak kita sudah pahami, tetapi dalam menyampaikan pendapat atau komplain berbeda-beda. Ada yang bicaranya lembut atau mendayu-dayu, ada yang biasa-biasa saja, ada juga intonasinya tegas dan kuat. Nah, itu ketika ada pendapat, baiknya ketika menyampaikan atau membantah sesuatu hal itu lembut, sopan santun. Ada juga yang setuju baiknya harus tegas dan kuat. Dalam hal ini adanya kedunguan orang banyak bahwa menyampaikan pendapat atau bantahan mesti sopan santun dan harus baik pula. Begini, sopan santun tersebut adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak membutuhkan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan ialah kemunafikan. Dan ketika kita menilai atau memberikan pendapat, kita sering dicaci maki, dihujat jika tidak memberikan pendapat atau penilaian yang baik atau yang sesuai selera pihak-pihak tertentu lah. Pejabat yang kita nilai atau kita kritik, pendapat atau penilaian dari seseorang atau kita baik buruk atau yang baik juga adalah hak kita dan sama-sama juga pendapat. Kalau kita dipaksa harus memberikan penilaian yang baik, itu namanya penekanan, didikte. Mendingan kalian aja yang menilai atau yang berpendapat, ya. Namanya suatu pendapat berbeda, bisa buruk, bisa juga baik. Yang namanya pendapat, jadi jangan dipaksa. Kembali di awal, kewajiban juga harus kita patuhi sebagai warga negara yang baik. Misalnya membayar pajak, retribusi dan sebagainya. Hasilnya untuk apa? Untuk membayar pengeluaran negara, misalnya gaji PNS, ya misalnya polisi, tentara, dan pembayaran utang negara. Oleh sebabnya, pejabat-pejabat atau PNS atau polisi atau TNI lindungi masyarakat, berbuat baik dan amanah, sebab kalian digaji dari masyarakat dan kalian ditugaskan untuk mengayomi, melindungi masyarakat dan juga harus amanah. Maka jangan meremehkan, jangan abaikan, jangan menginjak atau jangan mencari-cari kesalahan masyarakat. Ini khusus pejabat dimanapun Anda berada. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Soal moral biar kami cari sendiri. Terima kasih.